عبد الرزاق بن عبد المحسن حفظهما الله تعالى غفر الله لهما ولوالديهما ولجميع المسلمين آمين. قال من أكرمه الله أدرك أبويه ولا سيما وهما على كبر قد وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف فقد أدرك بابا عظيما من أبواب الجنة حفظه المرء أو ضيعه. قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. Barang siapa yang dimuliakan oleh Allah berjumpa dengan kedua orang tuanya, apalagi dua-duanya sudah tua, yang mana umur yang sudah tua itu menyebabkan kedua orang tua itu lemah kekuatannya, sehingga kedua orang tua yang sudah sepuh itu butuh kelembutan, butuh kelembutan dari anak-anak, butuh kebaikan dari anak-anak, ya, dengan cara yang baik. Sungguh barang siapa yang berjumpa dengan orang tuanya yang sudah tua, berarti dia telah berjumpa dengan pintu yang agung dari pintu-pintu surga. Apakah dia akan menjaga pintu itu atau dia menyia-nyiakannya? Ya, ini barang siapa yang berbuat baik ketika orang tuanya sudah tua, ya bukan hanya sudah tua, masih muda juga, ya, apalagi sudah tua begitu, berbuat baik sama keduanya, maka itu insya Allah menjadi sebab anak-anak itu masuk surga. Sebaliknya kalau menyakiti kedua orang tua, apalagi sudah tua, ya, orang tuanya sudah sepuh, disakiti juga, maka itu berarti dia telah menyia-nyiakan pintu surga. Allah Azza wa Jalla berfirman, dan Rabbmu telah mewajibkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan hendaklah kalian berbuat baik kepada kedua orang tua kalian dengan sebaik-baiknya. Jika salah satu atau dua-dua dari kedua orang tuamu itu sudah tua, maka jangan sekali-kali kau mengucapkan kepada keduanya uff. Uff itu adalah kalimat marah yang paling rendah, atau ah. Dan jangan kau hardik keduanya, dan ucapkanlah kepada kedua orang tua perkataan yang mulia, ini perkataan yang lemah lembut dan baik dan sopan. Dan dalam kau merendahkan dirimu di hadapan keduanya dengan tawadhu, dengan penuh kasih sayang, dan doakanlah, wahai Rabbku, sayangilah keduanya sebagaimana keduanya telah mendidik aku dengan penuh kasih sayang waktu aku masih kecil. Ya. Qala hafizallah fala taqul lahuma uff ay la tusmi'huma qawlan sayyi'an hatta at-ta'fif alladhi huwa adna maratib al-qawl as-sayyi wa la tanharhuma ay wa la yasduru minka ilayhima fi'lun qabih kama qala 'Atha bin Abi Rabah fi qawlihi wa la tanharhuma ay la tanfudh yadaka 'ala walidayk. Ya. Di sini Syekh membawakan tafsir. Ya, di sini dibawakan dari tafsir At-Tabari, salah satu rujukan tafsir Ahli Sunnah. Hatta Ibnu Katsir itu banyak mengambil nukil dari tafsir Ibnu Jarir At-Tabari. Arti wala taqul lahuma uff, ini jangan kau perdengarkan kepada kedua orang tuamu perkataan yang buruk. Ya, walaupun itu uff, yang itu merupakan kalimat buruk yang paling rendah. Ya, apalagi yang lebih daripada itu. Kalau bahasa Malangnya miso-miso, apalagi itu. Ya, jadi kita disuruh tidak berbicara kepada orang tua kecuali dengan perkataan yang baik, yang sopan, yang lembut, ya, yang menyenangkan. Kemudian dari sisi sikap,
Wala tanharhuma, jangan kau melakukan ini perbuatan yang buruk kepada keduanya. Ya. Apa contohnya? Di sini dibawakan tafsir dari seorang tabi'i yaitu Atha bin Abi Rabah, la tanfud yadaka ala walidayk. Maksud daripada la tanfud yadaka ala walidayk ini jangan kau menunjuk tanganmu kepada kedua orang tuamu, atau kau melakukan gerakan dengan tangan yang itu tidak sopan dengan orang tua. Misalnya apa ya? Misalnya nunjuk begini, nggak boleh ya. Ya, atau begini. Ya, begini. Itu kan tidak boleh kepada orang tua. Apalagi lebih daripada itu, sampai mukul dan lain sebagainya, mendorong, apalagi sampai membunuh. Na'udzubillah min dzalik. Lanjut. ولما نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن فقال وقل لهما قولا كريما أي لينا طيبا حسنا يتأدب وتوقير وتعظيم. Ya, ketika Allah Azza wa Jalla melarang kepada anak-anak untuk berbicara yang buruk dan berbuat perbuatan yang buruk, maka Allah Azza wa Jalla menyuruh kepada anak-anak untuk berbicara yang baik dan berbuat yang baik kepada orang tua. Ini makna qaulan karimah di sini, yaitu perkataan yang lembut, baik, thayyib, ya, dengan adab, dengan penuh penghormatan dan pengagungan dan memuliakan orang tua. Lanjut. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة أي تواضع لهما بفعلك وقل رب ارحمهما أي في كبرهما وعند وفاتهما كما ربياني صغيرا. Ya. Arti wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah artinya tawadhu lahum. Ini tawadhulah engkau, merendahkan dirilah engkau dengan keduanya dengan perbuatan. Iya. Misalnya ketemu dicium tangannya. Kalau di Indonesia rata-rata dicium tangannya. Kalau di Saudi itu orang tua itu dicium keningnya. Itu kebiasaan di sana seperti itu. Begitu ya jemaah. Di antaranya juga ini dalam penjelasan ulama ya, itu apa namanya? Kalau berjalan jangan mendahuluinya. Kecuali kalau dia minta dituntun, ya sudah dituntun, berarti bersebelahan. Begitu ya jemaah. Jadi jangan kita mendahului orang tua dalam berjalan. Begitu pula ketika masuk rumah, dulu kan orang tua. Ya, begitu pula keluar rumah, dulu kan dia. Begitu pula kalau ada makan-makan, dulu kan orang tua. Ya, untuk mengambil makanan, orang tua didahulukan. Begitu ya jemaah, itu termasuk adab dengan orang tua. Kemudian itu dalam perbuatannya. Nah, dan sekarang juga kita diperintahkan oleh Allah untuk mendoakannya. Ya Allah, ya wahai Rabb, sayangilah keduanya. Ya, ketika dia sudah tua dan ketika dia sudah wafat atau menjelang wafat atau sesudahnya, sebagaimana keduanya mendidik aku dengan penuh kasih sayang waktu kecil. Ya bukan hanya ini saja doa, juga doa yang lainnya. Antum doakan orang tua ampunan, ya, hidayah. Kalau dia masih hidup, doakan hidayah dan juga ampunan, dan juga doakan dia supaya mendapatkan semua kebaikan dunia akhirat dan dijauhkan dari segala keburukan dunia akhirat. Setiap hari doakan. Mendoakan orang tua itu setiap hari ya. Bolehkah kita mendoakannya ketika sujud, sholat? Boleh. Bahkan itu afdal, karena itu cara yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya. Aqrabu ma yakunu minal 'abdi wa rabbihi fi sujud fa akthiru min ad-du'a fa qaminun an yustajab lah. Cara yang paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya ketika sujud
Ini waktu sholat, ketika sujud, maka perbanyaklah berdoa, karena itu sangat pantas untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Wala hafidzallah faman lam yakun bihaqqihima min al-birri wal ihsani wa ta'ati wa lutfi wa khafdil janah wa ghairi dhalika min huquqil walidain wa la siyama fi hadha sin bal farrata wa dhayya'a aw 'aqa wa asa'a fa haqquhu asy-syaqa wal hirman was-saghari wal hawan kama taqaddama fi al-ahadits syaqiya 'abdun adraka walidayhi aw ahaduhuma falam yudkhilahu al-jannah Ya. Maka barang siapa yang tidak melaksanakan hak orang tua dari berbuat baik, ya, dengan secara umum, apa yang dia miliki, apakah itu dengan harta, apa dengan ucapan, apa dengan doa, atau mentaatinya dalam hal yang ma'ruf, ya, dan lemah lembut dan tawadhu, berkata yang baik kepada kedua orang tuanya, itu merupakan hak orang tua. Apalagi dia sudah sepuh keduanya, bahkan dia farrata itu meninggalkan berbuat baik sama orang tua, cuek, ya, menyia-nyiakan, malah menyakitinya dengan lisan, dengan perbuatan, dengan tangan, dengan mata, ya, atau yang lainnya lebih daripada itu, maka dia akan celaka. Dia diharamkan dari pahala, bahkan mungkin dia jadi penghalang itu masuk surga, ya, di awal, ya, sehingga dia akan terhina wala'iyadzubillah dunia akhirat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, syaqiya 'abdun adraka walidayhi, celaka seorang hamba yang berjumpa dengan kedua orang tuanya, aw ahadahuma, atau salah satu dari keduanya, falam yudkhilahul jannah, ternyata kedua orang tuanya tidak menyebabkan dia masuk surga, karena dia meninggalkan berbuat baik sama orang tua. Dan raghima anfu itu artinya orang itu hidungnya penuh dengan lumpur. Ini istilah, itu maknanya celaka orang-orang yang berjumpa dengan kedua orang tuanya dan tidak memasukkan anak itu ke dalam surga, karena anak itu durhaka. Jadi karena durhaka sama orang tua menjadi sebab dia tidak masuk surga di awal, bersama rombongan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa siksa. قال القرطبي رحمه الله وهذا دعاء مؤكد على من قصر في بر أبويه ويحتمل وجهين أحدهما أن يكون معناه صرعه الله لأنفه فأهلكه وهذا إنما يكون في حق من لم يقم بما يجب عليه من برهما وثانيهما أن يكون معناه أذله الله لأن من ألصق أنفه الذي هو أشرف أعضاء الوجه بالتراب الذي هو موطئ الأقدام وأخص الأشياء فقد انتهى من الذل إلى الغاية القصوى وهذا يصلح أن يدعى به على من فرط في متأكدات المندوبات ويصلح لمن فرط في الواجبات وهو ظاهر. Baik. Di sini Syekh Abdul Razak hafizahullah membawakan syarah penjelasan dari Imam Al-Qurtubi makna raghima anfun. Ya, ada juga kalimat syaqiyah di sini, yaitu celaka dan hidungnya penuh dengan lumpur. Ya, ini kata Imam Al-Qurtubi, ya, dalam kitab Al-Mufhim. Jadi Imam Al-Qurtubi punya kitab Al-Mufhim, itu syarah Sahih Muslim. Berkata beliau bahwa kalimat yang Nabi ucapkan tadi, syaqiyah maupun raghima anfu, ya, celaka bagi orang-orang yang durhaka sama orang tua, ini doa yang kuat terhadap keburukan terhadap orang-orang yang meninggalkan berbuat baik sama kedua orang tuanya. Sehingga maknanya ada dua. Satu, yakni Allah akan menjerumuskan hidungnya, yakni maknanya Allah akan membinasakan.
Berarti ini bagi orang yang tidak melaksanakan kewajiban dari berbuat baik sama orang tua. Iya, ngeri kan maknanya. Allah binasakan dia karena dia tidak melaksanakan kewajiban. Karena birrul walidain, berbuat baik sama orang tua itu wajib hukumnya. Kemudian yang kedua, maknanya adzallahu Allah, Allah akan rendahkan dia. Sebab orang yang nempel hidungnya di lumpur, di tanah, ya, yang mana tanah merupakan tempat telapak kaki, dan itu tempat yang paling rendah, yang paling buruk. Berarti dia akan penuh dengan kehinaan pada puncaknya. Jelas ini doa keburukan bagi orang yang meninggalkan, ya, perkara-perkara yang mandub, yang sunnah muakkadah, yang sunnah yang sangat dianjurkan. Dan juga bagi orang yang meninggalkan yang wajib. Jelas itu ya. Allah musta'an. Nasallahu salamat al-afiyah. Lanjut. Wa takhsisuhu 'inda al-kibari bil-dhikri wa in kana birruhuma wajiban 'ala kulli halin innama kana dhalika li shiddati hajatihima ilayhi wa li dha'fihima 'an al-qiyam bi kathirin min masalihihima fayubadiru al-waladu ightinama fursati birrihima li'alla tafutahu bi mautihima fayadamu 'ala dhalik. Nah, Allah Azza wa Jalla menyebut secara khusus, yaitu orang tua yang sudah sepuh. Ya, dalam ayat tadi surat Al-Isra ayat 23 dan 24. Kenapa? Karena orang tua yang sudah sepuh, dia sangat butuh bantuan anak-anaknya. Dan juga karena dia sudah lemah untuk melakukan aktivitas yang maslahat buat kehidupannya. Maka dianjurkan bagi anak-anak yang apabila melihat anak orang tuanya sudah sangat tua, ini kesempatan untuk berbuat baik, berlomba-lomba untuk berbuat baik, supaya dia tidak menyesal kalau dia sudah meninggal. Itu ya kawan. Iya. Apalagi zaman sekarang ya kawan. Kan tidak semua orang tua itu kan punya pensiun, uang pensiun. Karena tidak semua orang tua PNS, ASN, iya kan? Lah terus kalau ketika orang tua ini sudah umur 70, 80, masa disuruh cari bonus? Disuruh kerja, jualan koran atau jualan? Nggak bisa ya, kasihan dia. Khawatirnya nanti kalau jualan koran di lampu merah itu, nanti ketabrak mobil. Wallah, dosa besar. Anak-anak yang menyia-nyiakan orang tuanya sampai jualan koran, ada yang jadi tukang parkir, ada yang ngatur-ngatur itu loh, yang di pertigaan jalan ketika lampu merah itu mati. Ini kakek-kakek ini ngatur-ngatur lalu lintas ya. Ya Allah, lah kalau ketabrak gimana coba? Kalau ketabrak sepeda motor, kasihan tuh kakek-kakek sekarang ini. Ya, karena anak-anaknya tidak tanggung jawab. Itu. Bahkan ada kakek-kakek dan nenek yang jadi pengemis. Ada yang menjadi pengemis. Maka di sini sebaiknya kawan-kawan kita yang bergerak di bidang sosial, zakat atau infak, ya, yang mengumpulkan dana umat, hendaklah memperhatikan kondisi sekitarnya. Ya, ada sebagian ikhwan kita mendahulukan yang jauh-jauh sana di luar provinsi, sedangkan yang ada di Malang sini masih banyak yang membutuhkan. Kakek dan nenek ada di pinggir jalan, di pinggir jembatan itu butuh bantuan ya. Kadang mereka tidak makan, kasih makan mereka, senangkanlah hati mereka. Ketika anak-anak kandung mereka sudah cuek, maka divisi sosial ini yang membantu mereka.
Itu ya, dengan zakat atau dengan yang lain. Tadi saya baca apa namanya? Ada seorang ibu meninggal karena kelaparan, 2 hari gak makan. Ya apa coba? Mana coba? Meninggal gara-gara lapar ya. Musibah. Maka perlu dibikin database, dicek di wilayahnya, RT-nya, RW-nya, desanya, kelurahan, kecamatan. Itu dulu didata mana yang miskin, karena mereka butuh bantuan berupa zakat dan hadiah. Begitu ya. Ya semua orang kalau sudah kepepet ya kan miskin, itu dia akan kadang melakukan maksiat. Ada wanita itu melacur, kenapa? Miskin. Jadi dia butuh zakat juga. Didakwai ya supaya dia tobat. Gitu ya coba. Baik. Baik. وعن أبي بكر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم رواه الترمذي. Sahih. Ini hadis disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Tirmidzi nomor 2511 dari Abu Bakrah, ya sahabat Nabi radhiyallahu anhu, qala bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada dosa yang lebih pantas untuk disegerakan pelakunya itu siksa atau hukuman di dunia dan juga akan diancam siksa nanti di akhirat, yaitu ada 2 dosa. Yang pertama baghi. Baghi itu berbuat zalim, mendolimi orang, apakah itu hartanya orang, mendolimi kehormatannya orang, mendolimi nyawanya orang, dan lain-lain. Wa qati'atir rahim, dan memutuskan silaturahim. Ya ikhwan, rahim kita yang paling dekat itu orang tua. Kata pensyarah Adabul Mufrad, Sahih Adabul Mufrad, bahwa rahim kita itu ada 2 sebab. Yang pertama dengan sebab nasab. Nasab itu ya orang tua, ya saudara kandung, ya kakek, nenek, paman kita, bibi kita, ponakan kita, ya. Nah, itu sebab nasab dari bapak dan ibu kita. Itu rahim kita. Jadi bapak ibu itu rahim kita, kerabat dekat. Yang kedua dengan sebab pernikahan. Jadi besan kita itu kerabat. Ya, mertua kita, mertua karena pernikahan ya. Iya, besan juga. Itu kerabat kita. Artinya apa? Mereka berhak untuk mendapatkan kebaikan dari kita. Tadi ada seorang bertanya kepada Syekh Utsman Al-Khamis. Saya dengarkan videonya, lihat videonya tadi. Syekh, ada seorang perempuan, dia sudah menikah dan miskin. Rumah tangga itu miskin. Saudarinya miskin. Apakah saudaranya yang laki-laki yang kaya itu boleh memberikan zakat kepada dia? Apa jawabnya? Ya akhi, bukan hanya zakat, bahkan wajib kau bantu itu saudarimu itu lebih dari zakat. Saudari kandung. Iya. Terus dia kasih contoh, misalnya kalau kamu punya duit 500 juta misalnya, itu zakatnya berapa? Itu 2,5% kali 500 juta berapa? Hitung ya. Nah, kamu jangan kasih nisab zakatnya, kasih 50 juta katanya. Kan kamu masih punya uang 450 juta. Kasih itu saudarimu itu yang miskin. Memang itu tanggung jawabnya suami, tapi kalau suaminya miskin juga,
la haula wala quwata illa billah, ya kamu bantulah. Nah, itulah makna silaturahmi. Silaturahmi itu bukan say hello, pegang otak, tapi perhatikan kebutuhannya kerabat itu. Jangan sampai kerabat itu melakukan maksiat gara-gara miskin. Nah, ini penting ya. Banyak orang nggak tahu masalah ini. Dia baik sekali sama teman, sama yang lainnya, tapi kerabat dekatnya dicuekin. Ini salah. Dia suka mentraktir sahib-sahibnya misalnya di restoran-restoran besar, tapi dia nggak pernah mentraktir orang tuanya makan. Kecuali orang tuanya sudah sakit opname, baru dikasih makan. Apa kata orang tuanya? Ilatku wis pahit. Ya dia lagi sakit kayak makanan enak, ya nggak enak sudah makan. Kenapa dia ngasih makan waktu dia masih sehat? Allah ya kawan. Ya jangan sampai kita itu salah di dalam aulawiyat, prioritas. Prioritas kita itu kerabat. Perhatikan dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Setelah itu apa? Wa bidzil qurba wal yatama wal masakin. Terus wal jari dzil qurba wal jari al junub sahibi bil janb wa ibnis sabil. Lihat, beribadahlah kalian kepada Allah dan janganlah kalian berbuat syirik. Setelah itu apa? Berbuat baiklah sama orang tua. Perhatikan, orang tua disebut pertama loh ini. Ya, setelah tauhid. Setelah itu siapa? Disebut oleh Allah nomor 2 setelah orang tua. Wabidzil qurba, kerabat. Tadi itu kerabat dengan sebab nasab dan perkawinan. Kemudian siapa lagi? Wabidzil qurba wal yatama, anak yatimnya, wal masakin, ya, dan orang miskin. Setelah itu wal jaridil qurba. Jaridil qurba, tetangga kurba di sini maknanya ada 2. Tetangga dekat atau maknanya kurba di sini kerabat. Itu tetangga yang ada hubungan kekerabatan. Al jaril junub, tetangga yang jauh. As-sahib bil jamb. As-sahib bil jamb itu maknanya ada 2. Yang pertama, teman dalam perjalanan. Antum berangkat haji, antum bersama rombongan kan? Iya kan? Rombongan kloter. Nah itu teman-teman yang bersama-sama berangkat haji itu sahibi bil jamb, teman dalam perjalanan. Karena kita sekarang satu kamar sama mereka, maka kita berbuat baik sama mereka. Wa bin sabila. Dan Ibn Sabil itu musafir. Jadi itulah prioritas ketika kita ingin berbuat baik. Perhatikan ayat itu, surat An-Nisa. Jadi barang siapa yang berbuat zalim dan meninggalkan berbuat baik sama kerabat, apalagi dengan orang tua, maka akan dihukum oleh Allah di dunia. Terus قال حفظه الله هذا يدل على أن قطيعة الرحم والبغي لهما عقوبة معجلة ومؤجلة، عقوبة في الدنيا وعقوبة في الآخرة، وهو أجدر الذنوب بتعجيل العقوبة لصاحبه في الدنيا مع ما يعاقبه الله سبحانه وتعالى به يوم القيامة، ويدخل الأبوان في ذلك دخولا أوليا. Nah ini dia. Hadis di atas menunjukkan bahwa memutuskan silaturahmi, yakni dia tidak berbuat baik sama kerabatnya, putus dengan kerabat, putus hubungan baik sama kerabat, kemudian berbuat kedzaliman terhadap orang tua di sini, ya disebut, karena kerabat yang paling tinggi itu orang tua, maka akan disegerakan hukuman di dunia dan akan dihukum di akhirat. Ini adalah dosa yang paling pantas
untuk disegerakan hukuman itu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Ini ya ikhwan. Lanjut. قال حفظه الله وعن تيسر أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر رواه البخاري في الأدب المفرد. Kata Taisalah, seorang tabi, mendengar Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, tangisan orang tua disebabkan karena anak itu termasuk durhaka dan dosa besar. Menangis itu ada dua ya jemaah. Ini sini maksudnya menangis yang karena durhaka. Bikin dia menangis karena bahagia. Ya apa caranya? Ya terserah tuh. Bikin orang tua menangis karena apa? Bahagia. Kalau itu masyru', disyariatkan. Jangan bikin dia menangis karena disakiti. Iya. Lanjut. والواجب على الابن أن يكون دائما حريصا على إدخال السرور على والديه وألا يكون متسببا في إبكائهما وإحسانهما وإدخال الألم على قلبيهما بل قد مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاء من اليمن مهاجرا ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما فإن بكاء الوالدين من العقوق والكبائر. Jadi wajib bagi seorang anak untuk selalu berusaha melakukan sesuatu yang membahagiakan orang tuanya, kedua orang tuanya. Ya, jangan jadi sebab dia bikin orang tuanya menangis. Jangan bikin anak itu menjadi sebab kedua orang tuanya sedih atau tersakiti hati kedua. Pernah terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang datang dari Yaman hijrah ke Madinah. Terus Nabi tanya, bagaimana kondisi orang tuamu? Kau tinggalkan. Katanya keduanya menangis. Keduanya apa? Menangis. Maka kata Rasulullah, pulang kamu kepadanya, keduanya. Disuruh balik ke Yaman dan bikin keduanya tertawa sebagaimana kau telah membuat keduanya menangis. Ya kawan, di antara sunnah ya Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, kalau ada seorang sahabat minta atau apa gitu, Nabi bilang apa? Absyir, kabar gembira. Ini salah satu kalimat sunnah. Absyir, absyir ya, absyir, kabar gembira. Apalagi dengan orang tua. Ya, antum sering-sering beri kabar gembira pada orang tua, absyir. Ya, tapi ya bukan hanya ucapan, betul-betul apa gembira itu sampai kepada dia, bukan hanya dengan ucapan. Yaitu mukadimah kalimat absyir itu. Tapi setelah itu kasih dia hadiah atau apa saja yang bikin dia tertawa. Begitu ya. Lanjut. Qala Ibnu Jauzi rahimahullah fi muqaddimati kitabihi Birrul Walidain mutaassifan bi hali ba'd asy-syababi fi zamanihi fi sya'ni birri bil aba'i wal ummahati. Qala fa inni ra'aytu syabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain wa la yarawnahu laziman luzum ad-din yarfa'una aswatahum 'ala al-aba'i wal ummahati wa ka'annahum la ya'taqiduna ta'atahum min al-wajibat ويقطعون الأرحام التي أمر الله سبحانه بوصلها في الذكر ونهى عن قطعها بمبلغ الزجر وربما قابلوه بالهجر والجهل. Di sini qabaluha. Baik. Ibnu Jauzi ya kawan, hidup pada abad ke-8 ya. Berkata beliau antara 87, saya lupa, coba cek di internet ya, Hijriyah abad ke-8 atau ke-7, coba dicek. Jadi sekarang kan abad ke-14 atau 15 toh, 1444.
Jadi kira-kira 7 abad yang lalu ya, dalam kitabnya Muqaddimah, kitabnya Birrul Walidain, beliau menyayangkan kondisi anak-anak muda di zamannya yang menyia-nyiakan berbuat baik sama kedua orang tua. Dia bilang, saya melihat ya remaja di zaman kita ini, mereka sama sekali gak noleh kepada berbuat baik sama orang tua, dan mereka tidak melihatnya sebagai sesuatu yang lazim dalam agama yang harus dilaksanakan. Contohnya apa? Mereka mengangkat suara mereka. Mereka mengangkat suara mereka lebih keras daripada orang tuanya kalau berbicara. Seolah-olah mereka tidak meyakini taatnya kepada orang tua dalam hal yang ma'ruf merupakan suatu kewajiban. Bahkan mereka memutuskan kebaikan dengan kerabat rahim, ya, dengan kerabat, termasuk orang tua, yang mana Allah menyuruh untuk kita berbuat baik, menyambung hubungan baik dan berbuat baik sama kerabat, dan melarang dari memutuskan berbuat baik sama kerabat. Bahkan ada yang memboikot kerabatnya, memboikot orang tuanya. Kalau bahasa Jawanya nyatru, orang tuanya disatru, nggak dijak ngomong. Ya Allah, ngeri ada. Ya, itu ya kawan, musibah dah. Lanjut. وقد أعرضوا عن مواساة الفقراء بما يرزقون وكأنهم لا يصدقون بثواب ما يتصدقون قد التفتوا بالكلية عن فعل المعروف كأنه في الشرع والعقل ليس بمعروف وكل هذه الأشياء تحث عليها المعقولات وتبالغ في ذكر ثوابها وعقابها المنقولات. Masya Allah. Kata Ibnu Jauzi, mereka ini anak-anak ini, pemuda-pemuda ini, mereka berpaling dari berbuat baik sama orang-orang miskin, dari rezeki yang Allah beri kepada mereka. Seolah mereka tidak membenarkan atau tidak meyakini pahala apa yang mereka sedekahkan. Bahkan mereka menjauh secara penuh dari berbuat baik sama orang-orang miskin. Iya, seolah menurut syariat dan menurut akal itu bukan perkara yang ma'ruf. Jadi dewi-dewi, anania, ego, ya, tidak memperhatikan orang lain, tidak ada jiwa sosial terhadap orang-orang yang membutuhkan di sekitarnya. Itu sudah ada di zamannya Ibnu Jauzi. Semua ini, ya, ini berbuat baik sama orang tua dan kerabat dan juga orang miskin, itu dianjurkan menurut akal dan apalagi menurut syariat. Dijelaskan pahalanya besar. Lanjut. وهذا الذي يعلم بوجوده في زمانه موجود في كل الأزمنة لكن بالمناصحة وملاطفة هؤلاء الشباب وتذكيرهم بهذه النصوص العظيمة والآثار المترتبة على ذلك وكثرة الدعاء لهم بالصلاح يصلح منهم من أراد الله صلاحه. Ya, ini kondisi seperti itu di setiap zaman ada, kata Syekh. Maka solusinya adalah dengan nasihat. Ya, ini menasihati para pemuda, ya, yang mereka itu cuek terhadap orang tuanya dan kerabatnya, dan berlemah lembut dengan para anak-anak muda itu, dan mengingatkan mereka dengan dalil-dalil yang agung dan hadis-hadis tentang masalah ini, dan mendoakan mereka banyak-banyak agar Allah memperbaiki akhlak mereka. Ya, semoga Allah memperbaiki mereka. Setelah bab birrul walidain, sekarang bab silatul arham, berbuat baik sama kerabat. Ya, lanjut. Babul khamis silatul arham. Innal Islam dinul wafa'i was safa wal mahabbati wal ikha wal birri was silah wal ihsan. Qala ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa inna minal ihsani alladhi hatha 'alaihi al-Islam wa raghabat fihi asy-syari'ah silatul arham wa huwa ma'dudun fi makarim al-akhlaqi wa nabiyha
وطيب الآداب وجميلها. والله عز وجل عظم من شأن الرحم وعلى من قدرها، فقرن الوصية بها بتقواه سبحانه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أي واتقوا الأرحام أن تقطعوها ولكن بروها وصلوها وأحسنوا إليها. Baik, nah sekarang bab baru, yaitu dalam bab akhlak ini, silaturahmi. Silaturahmi itu maknanya ya jemaah, memang secara bahasa maknanya menyambung, tapi maknanya secara syar'i, saya baca di Syarah Sahih Adabul Mufrad ya, oleh penulis di sini dibawakan keterangan para ulama bahwa silaturahmi itu maknanya berbuat baik sama kerabat, apakah dengan ucapan, apakah dengan harta, ini dengan zakat dan hadiah atau sedekah, atau dengan ilmu, atau dengan nasihat. Minimal memperhatikan kondisi mereka. Itulah maksud silaturahmi, pengertian silaturahmi. Kemudian kata penulis bahwa agama Islam ini adalah agama wafa. Wafa itu agama yang wafa itu maknanya membalas kebaikan dengan kebaikan, bahkan mengawali dengan kebaikan. Itulah wafa. Lawannya itu memutuskan kebaikan. Itu lawan daripada al-wafa. Iya, kita berbuat baik sama kerabat, apalagi orang tua, itu bukan hanya ketika dia masih hidup, tapi ketika sudah meninggal. Bagaimana caranya berbuat baik sama orang tua yang sudah meninggal? Bahkan bukan hanya orang tua, orang-orang yang dekat sama kita. Nabi kita Muhammad SAW kan pernah menikah dengan Khadijah, ya kan? Sampai wafatnya Khadijah. Bagaimana bentuk wafatnya Nabi dengan istrinya? Kalau nyembelih kambing, maka dia berpesan kepada budaknya, berikan kepada teman-temannya Khadijah. Masya Allah. Berarti salah satu berbuat baik, wafa dengan orang tua, dengan istri, ya. Itu berbuat baik dengan teman-temannya, teman-teman orang tua dan teman-teman istri kita, orang-orang terdekat kita, termasuk kerabat kita dan keluarga mereka. Demikian ya kawan, karena sudah habis waktunya, ya insya Allah kita sambung di lain kesempatan biidznillah ta'ala. Jadi kita mulai dari silatul arham. Barakallahu fiik. Tadi sore saya sudah potong kuku dan sebagainya, ya, karena dikhawatirkan malam ini udah masuk 1 Dzulhijjah. Iya, kemungkinan malam ini, tapi bisa jadi Selasa. Hari sore ini saya tadi dapat kabar, sore ini pemerintah ru'yah hilal, ya, Indonesia. Mudah-mudahan awal Dzulhijjah bareng dengan Saudi seperti tahun kemarin, sehingga ketika jamaah haji wukuf di Arafah, yang tidak haji puasa. Mudah-mudahan, amin ya rabbal alamin. Jadi siap-siap aja, mulai malam ini yang berkorban ya jangan motong kuku lagi. Ya apa, kukumu sudah ada? Nah itu ya kawan. Dan jangan mencukur lagi bulu-bulu antum dan rambut antum. Mulai malam ini jaga-jaga, karena beritanya nanti pada Isya
Kalau Saudi nanti malam. Wallahu a'lam. Mulai malam ini ya usahakan jaga-jaga juga kita meningkatkan amal soleh kita. Iya, takbiran atau apa. Jika sudah ada pengumuman bahwa ini sudah masuk 1 Dzulhijjah, takbiran banyak-banyak itu. Lidah ini banyak zikir. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa'aktsiru fihin at-takbir wa at-tahmid wa at-tahdid." Perbanyaklah takbir wa tahmid walillahil hamd wa tahlil la ilaha illallah. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu perbanyak itu ya. Dan juga banyak-banyak amal soleh yang lainnya, tilawatul Quran, dan juga sedekah, dan juga puasa mulai besok ya. Begitu ya. Puasa boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau nggak kuat ya Senin Kamis plus Arafah. Pokoknya usahakan siang malam kita beramal. Kecuali tidur, ya kalau tidur ya nggak bisa zikir ya, iya kan? Oh gitu ya. Barakallahu fiik. Semoga Allah tolong kita beramal soleh di 10 hari pertama Dzulhijjah ini, siang dan malam, dan Allah terima amal soleh kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.